Dan Allah berfirman untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi jar Tuhan dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ada 3 jalan Allah menurut ayat ini supaya kita beruntung dari dunia sampai akhirat. Yang pertama, amanu, sempurnakan iman kepada Allah. Ini amalan yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Nah, ini ayat amalan yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Jadi jar Tuhan, hal adullukum ala tijaratin, hal adullukum, hendakkah kamu jar Tuhan aku berikan amalan sekalian tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Dalam ayat ini Allah berfirman, tu'minuna billahi wa rasulih, sempurnakanlah iman kepada Allah dan Rasul. Maksudnya jangan sampai terdinding lawan Tuhan Nabi. Ini lawan sempurna imannya. Caranya kayak apa karena? Jadi amalan yang menyelamatkan, sempurnakan iman. Maksudnya jangan sampai terdinding kepercayaan lawan Tuhan dan Nabi. Untuk billahi wa rasul. Masalahnya masalah keyakinan, masalah perasaan. Udah pun dalam ayat ini baca ini tidak ada ya Allah. Jadi kalau menurut di ayat lain surah Maidah, Tuhan berfirman, hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, wabtagu ilahi wasilah, carilah oleh kalian kepada Allah wasilah. Nah, ini kita bicarakan, dan sungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah, semoga kamu beruntung. Ini yang pertama, sempurnakan iman. Karena ini sempurnakan iman kada sulit ada. Aku ini kedatangan tuan guru ya Allah. Kalau aneh nanti guru mulai anu sampai tua payu aja lagi kok. Apa amalan jadi ada kah pengeriau aja. Anu ayat pengeriau kah? Udah. Ada ayat pengeriau kan bisa baca itu. Tahu ayat pengeriau itu aku. Fahasara panada fa'ana rabbukul a'la. Mana dia berdiri di atas anu waktu rumah. Waktu ini rumah di waktu ini nah. Berdiri batis tunggal lah pulang. Ini berdiri nah. Yo, binian nanti kiriau yo datang. Ayatnya fahasara panada fa'ana rabbukul Allah, baca 3 kali dia, siapa lagi itu dia? Itu ayat mengeria, ini banyak ini berpaling baca. Berarti kutu aku dada ya kok. Sekarang kamu tahu lah 20 hari 300 orang datang kemari dari mana-mana kan tahu aku kok. Ada mau keria ada. Malah kan kita ingatkan 2 kali sudah dinyatakan tadi nada datang dari anu belikan lagi ini namanya kemarin sudah. Malam sindir. Ini kan harus datang pelan ini beriku kah? Biar aja Joko datang-datang. Ada yang terpenting lawan kita iman, jangan sampai terdinding lawan Tuhan dan Nabi. Maksud aku ini datang itu memang kehendak Tuhan, lawan kudrat Tuhan. Ini kehendak Tuhan, kebetulan terkumpul di sini. Nah mudah-mudahan juga terkumpul di surga ini.
memang benarnya lah terkumpulnya di dalam alam arwah itu terkumpul juga nah. Namun menjauh kayak Amerika, Rusia kan terkumpul kita jauh loh kan dapat. Ini di alam arwah saya untuk kumpulnya asal. Jadi aku ini kan ada orang liburan ya. Mana bisa arwah itu kumpul? Karena di alam arwah baparakan aja, bertetamuan aja, ya terkumpul bertetamuan di sini. Terkesah membeli-bulir kok. Waktu di alam arwah, kamu jauh udah sekali terkumpul. Kalau Nabi ini, ibu gak ada batasannya. Tergantung kita hendak bertetangga, kalau Nabi katakan Islam bahasa gitu ya Allah. Daripada yang lain, nah bagus sudah. Cara pun iman aku kada mau terinding. Memang kehendak Tuhan yang datang, lalu kejar Tuhan yang kada datang pun. Memang kehendak Tuhan juga yang kada datang, lalu kejar Tuhan kada ada dalam dirinya. Bagi yang datang ada hidayah, itu saja lagi. Petunjuk dari Tuhan. Nah hidayah ini ke jalan yang lurus yang kita boleh. Ini arti iman. Nah, kemudian takwa atau ibadah sama jalan takwa ibadah. Baca jangan berbeda. Kalau menurut Imam Ghazali takwa ada dua. Takwa menurut Imam Ghazali ada dua. Kalau hendak lihat di dalam hidayah selikin atau seri selikin. Nah, pertama takwa zahir. Ibadah yang kita lakukan dengan anggota, baca-bacaan, perbuatan, itu takwa zahir ngarannya. Nah, kedua takwa batin, ini urusan batin. Batin ini ada yang sifatnya zikir batin ngarannya. Ada sifatnya keyakinan, ada sifatnya perasaan, ada sifatnya pandangan. Yang di batin ini. Nah, zikirnya zikir mana dulu kan? Itu tergantung kita hendak pakai zikir mana silahkan. Kan sudah dijelaskan dahulu bahwa zikir itu ada tiga. Pertama zikir awam, zikir orang biasa. Zikirnya dibatin Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Ini kalau mati pangkatnya korporal aja. Tadi ada 2 tentara sini ya. Orangnya dari ke pos ini nah. Malam sini dia. Makanya kau raja ini zikir awam namanya, zikirnya Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Nah, kita tingkatkan supaya aja cuti naiknya akan baru sini pangkat istilah. Kalau menghadang komandan ada seorang gue mana ikakan gelap. Ini pakai zikir hakikat atau zikir khusus, salah zikir khusus kan bisa ya kadangnya atau zikir khas atau zikir khusus. Zikirnya ya hak. Karena hak itu ngaran Tuhan juga. Dibatin aja, zikirnya ya hak aja. Ini dilakukan oleh halas. Halas itu kalau berzikir kada ke kita, kada Allah Allah la ilaha illallah kada ya Allah kada ya hak aja. Sekalinya dari ini beliau bilang sampai akal bahasa dia ini dari keasikannya, dari kemahabbahnya lawan hak, artinya hak yang sebenarnya Tuhan, yang sebenarnya yang berbuat, yang sebenarnya yang berkehendak, itu masuk hak. Itu salah satu di antara ngaran Tuhan. Jadi alas pakai zikir khos atau zikir khusus, zikirnya ya hak. Sampai satoh, kalau satoh tergelincir lidahnya nih nah. Apa jar halas, anal hak jar halas. Ribut ulama syariat mematahui ribut halas berzikir anal hak ya halas. Berjumat ada kalau Jumat di kursi aja duduk dikit ribut ulama syariatnya. Akhirnya diputuskan karena mengamankan dari fitnah. Kalau ada 4 orang yang ada tahu jalannya nih 4 bulan kamu sembahyang hari Jumat kan bahari kan di sana kan hukum Islam. Di sini berpikir hak di jalan gak ada ulama juga, paling pada orang aja. Akhirnya diputuskan atau ditahkim dengan bunuh.
tapi melebihkan kepada hal sejarahnya bertulis la ilaha illallah Muhammadur takajud membunuhnya. Darahnya bertulis, ada sejarah lagi orang Badar aja ada darahnya ada bertulis la ilaha illallah Muhammadur halas darahnya bertulis la ilaha illallah Muhammadur, sadar orang-orang syariat nih. Di malam harinya ada salah seorang ulama nang keras memutuskan bunuh bermimpi lawan Nabi kita, ambil jubahnya, mandikan, ambil berkah dari jubahnya. Pak saya karena Nabi menyuruh mandi berkah dari air jubah. Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, apa aja Syekh Abdul Qadir Jilani, seandainya aku hidup masih itu siapapun anak bumi berhadapan dengan aku jadi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan seperti itu? Syekh Abdul Qadir Jilani dilihatkan oleh Tuhan, kasat namanya dalam mutasawwal, kasat terbuka pandangannya, alas di tempat yang indah di dalam surga. Itu jadi mengatakan Syekh Abdul Qadir, seandainya aku hidup masa itu hadapan karena ini pemain orang yang kelas tinggi, pernah dilihatkan oleh Tuhan orang yang kasar lah. Ya orang kasar itu beda. Ini makanya aku ini disahih lah oleh siapa? Cicik dia pada. Udah konsultasi aku malam tarekat Qadariyah aja. Bingung aku jadinya. Biasanya sama nih ribut bagian jemaah datang Qadariyah mana dipakai. Tapi kan kita tadi sudah baca ilmu khususnya peninggalan si Abdul Qadir Jilani, nggak ada salah. Tinggal lagi sesamaan aja ilmunya, tarikatnya kan inti daripada peninggalan saya sama baca ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu Qayyum. Maka ada gawe tarikatnya lah itu aja. Tapi insya Allah karena aku disuruh membenahi oleh beliau malam itu di Bismillah sampai jam 1. Tarikat perbedaan ada di Palangkaraya ini baru minggu perlu waktu ya, berproses ya Allah membenahi kita tinggal kada kelihati ya, baik-baik aja biar aja ya Allah. Nah kecuali ada barisnya tersalah, amalannya tersalah, jadi baiki gitu aja. Profesor Dr. Syafas Muhammad Fadil lawan ijazah ilmiah menahum diantak kalau ijazah ilmiah yang mau jahir lawan batin lah. Jadi ya bagian wajar kalau Guru Muhammad mampunya, kalau lain cuma kalau ada karuan lah udah dua ya sudah aja lah. Nah jadi takwa ada dua, pertama takwa zahir yang dilakukan dengan anggota. Nah, anggota kan diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota. Kemudian yang kedua takwa batin. Takwa batin itu satu aja, zikir aja. Ilmu batinnya ada dua. Ilmu batinnya ada dua. Ilmu batinnya ada dua. Satu, pertama ilmu hakikat, amal hakikat, ini amal batin atau takwa batin kan. Kedua amal marifat, ilmu marifat, amal marifat, zikir juga lalu musyahadah, tidak sama aja bang. Jalan hakikat itu juga, jalan marifat itu sama aja. Ini masalahnya masalah batin, masalah keyakinan, masalah perasaan, masalah pandangan dan musyahadah. Itu dikatakan takwa batin atau amal batin atau ibadah batin. Bahasanya macam-macam kan. Jadi jangan terpengaruh dengan bahasa. Yang jelas loh, yang dimaksud dengan ibadah batin, amal batin, takwa batin, zikir, lawan keyakinan serta perasaan, terakhir pandangan. Itu kita biarkan ulah. Jadi ini dikatakan takwa batin, ilmu batin didasari dengan ilmu batinnya. Ilmu batin terbagi yang kedua, pertama ilmu hakikat, kedua ilmu ma'rifat. Nah, apa arti ilmu hakikat? Ilmu hakikat ilmu
yang membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita, apakah di jasmani atau rohani, pada hakikat menurut Nabi adalah min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia Nabi bahwa diri kita adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak kita sebagai umat harus mengimaninya, mempercayainya, meyakininya sambil rasakan. Ini yang dikatakan amal hakikat. Ilmu hakikat membicarakan masalah sebenar-benar diri. Setelah kita tahu sebenar-benar diri kita Muhammad, yakini, rasakan, ini ngarannya amal hakikat. Kalau ingin dapat kemuliaan, pada ketika seseman munajat lawan Tuhan, apa jar seseman, karena tujuan seseman ini supaya berataan dapat kemuliaan. Jadi sini munajat lawan Tuhan, munajat itu saya minta hidayah, munajat. Jadi biar seseman lah, wa minka ya, wa minka akrimna bi ilmin azaliin wa amalin ila intibail ajal. Yakni bi ilmin hakikiyin. Darimu hai Tuhan kemuliaan ini jasa senangnya kemuliaan abadi di akhirat. Kemuliaan di dunia ini kadang-kadang kekalnya kan. Wali kota paling lawas di jabatan membantu hampir dia orang biasa lagi lah. Sama sebelum gubernur kayak itu juga kan. Paling waktu itu nambah sudah habis sudah ada desa. Ada nggak ada dia bilang mati. Apakah ada tahu? Ini kemuliaan di sisi Tuhan. Itu kekal selama-lamanya. Nah, jadi saya seman berdoa memohonlah Tuhan, ya Allah, berikanlah kami kemuliaan. Pada ketika saya seman minta kemuliaan, saya seman diam, mengharap hidayah dari Tuhan. Ilmu nang mana yang bisa jadi mulia, atau amalan nang mana yang bisa buat mulia tuh. Turunlah hidayah kepada para wali laduni, kepada para nabi, wahyu kan, wahyu ini wahyu dagang ini dagang wahyu datang dari Tuhan, tapi kepada para nabi dan rasul. Kalau ini datang dari Tuhan, tapi turunnya kepada para wali-wali. Nah, datang hidayah dari Allah kepada Syekh Saman Ahmadani. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu azali, pada ajal dalam ilmu tauhid, apa arti ajal? Ajali kita kembali kepada kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan. Ajal ngaranya memang kehendak Tuhan, kudrat Tuhan kita ada nih. Alam semestanya pun dengan kehendak Tuhan, yang kudrat Tuhan. Kalau kadang-kadang kehendaknya, dan kadang-kadang ada alam ini. Ada, kita pun juga ada. Sunyi, kita pakai apa kita tahu, ini kembali kepada nol juga jana. Kepada nol tuh. Kan nol apa? Adanya kita pakai Allah. Nah ini yang ilmu jali. Ini tafsirnya. Menurut Sayyid Amin Qutbi, wali kutub, perguruan Mu'alim Syukur, perguruan Syarni Abdan, perguruan Syah Yasir, pokoknya perguruan guru-guru bahari lah. Aku Jakarta tamu juga, karena aku belajari jadi tahu misalkan. Menurut Syed Amil Qutbi, tafsir daripada ilmu ajali di ilmu hakikin untuk mendapatkan kemenangan dengan ilmu hakikat. Arti ilmu hakikat, ilmu yang membicarakan mengenai tentang sebenar-benar diri. Benar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat, adalah daripada nur. Jadi orang yang meyakini
orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad, ini orang yang bakal mendapat kemuliaan. Sudah zikir, sudah selawat, itu hikmahnya orang yang meyakini orang merasakan dirinya Nur Muhammad. Lawan awet muda, nah adakan awet muda, amalan sudah kekanakan, nggak ada makan, nggak tahu lagi apalah. Lawan kedua panjang umur, paling kadang 63 kayak Nabi. Contohnya Bersumpo, ini pusat-pusat anu pindah payungnya 47 meninggal. Syariatnya lemah anu, hakikatnya kan beda. Hakikatnya kan beda, menjamin lah. Ada menjamin. Nah, kehendak aku di pelangkarannya guru-guru, ayolah, tuntutlah ilmunya. Kadang aku ada masalah, kan lain. Supaya apa? Supaya disampaikan kepada umat. Nah, kayak itu maksudnya kan. Supaya sehat umatnya, supaya al-Qudan namanya sedikitnya lah. Nah, habis sudah. Untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat. Wa amali, kejar sesanan amalkan. Cara mengamalkannya, yakni rasakan diri maksudnya. Ini hendak jadi itu. Ini sudah zikir, sudah selawat. Ini jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Ila intida'il ajal. Sampai kodok ajal akhir hayat masih kitanya. Sampai kita meninggal. Kalau ingin dapat kemuliaan, nyatakan ya orang menjalani Muhammad matinya lenyap. Aku sampai dapat hadiah 5 juta ikam. Nah, jadi orang pandang istilah Muhammad tidak ngerti orang alim kawan guru danau tadi di pada utama. Nah, di Banjar masuk wakil NU Banjar asal. Waktu dipindah ke Jakarta, bendahara 3 itu. Dulu aku dibawa ke Jakarta, ini aku menyampaikan jabatannya di pusat kali bendahara 3. Ada bendahara kita dari Bangkarya, bendahara 27. Artinya orang baik, tapi semua kadang menjamin tanpa hakikat. Jangan hakikat itu tenang, enggak. Sampai kita bacakan talqin, nanti paksa ke Banjar. Tapi pun gana, ya aja kenapa ya ke Banjar? Ini apa yang duit? Aku kadang minta ada. Kita bicara tentang kayak apa untuk mendapatkan kemuliaan itu aja ya Allah. Bagi kita selamat berataan. Nah, lebih sudah ini menurut hidayah yang Allah berikan kepada Syekh Saman. Syekh Saman itu perguruan Syekh Muhammad Aslam Pedian. Ulama lawan wali pulang. Sampai digelar Syekh Saman itu 4 gelar. Gelar pertama Khudikul Aktab. Syekh Saman kepala dari para wali-wali kutub di masa itu. Di Jabal Qab, aku ini kan bisa ke sana menyisakan aja lah. Kumpul para wali-wali itu. Orang yang dibukakan hijab, melihat tuh para wali-wali berkumpul. Lain yang diimpon, wali siapa aja itu? Oh, itu orang Jawa mendahkan. Dapat wali-wali kisah wali kutub bisa orang kada karuan itu orang Jawa, orang Kalimantan kada kayak itu pandangan. Habis kan di Jawa nih. Kaliannya kelihatan selawan bilang berebek-bebek berapa kita jalan, ya tuh nomor surupan datang mencium waliullah, wali napa? Wali itu orangnya bersih ya Tuhan, orang dipelihara oleh Tuhan, ya kan? Walaupun kadang bacaan berani aja cuma kelihatan cahaya ke waliannya itu. Nah, wali aku panjang baca kitab karena aku sebagai pengarang, jadi tahu sejarahnya. Iya banyak, tapi gak tahu apa-apa ya, mendapat orang brengsek kan deket loh, kami berdiri aku orang wali ya. Kalau orang Banjar terpengaruh kayak itu jangan sampai terpengaruh. Ngaran wali itu orang dipelihara oleh Tuhan. Harum-harum kayak Nabi suka dari harum-harum ya kan. Ini apa? Bilang bawa awaknya. Cedera agama jadinya. Ini pahaman di sana. Bang, karena mencium orang bersurban. Cakanya kayak wahyu, kayak halus mencium, kada apa-apa ya bang. Anggapnya kada tahu. Wali itu orang yang dipeliharakan oleh Allah. Jadi tahu itu melihat inna. Lagi melihat dia malam-malam nah, jadi untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu sampai-sampai
setelah seseman yang mendapat hidayah untuk mendapatkan kemuliaan dan hakikat. Berdoa pulang beliau. Apa doa beliau ini doanya? Nah, ini doa seseman. Rabbi habli wa atba'i nailal muna wal maqasid. Imbah sini dapat hidayahnya untuk mendapatkan kemuliaan dalam ilmu hakikat. Berdoa beliau itulah wali-wali. Ini tujuannya untuk keselamatan umat kayak Nabi juga. Ada anak mencari amplop bang. Untuk kepentingan umat supaya umatnya mendapat kemuliaan semua. Kan gitu tujuan para wali-wali nih. Apa artinya Rabbi habli, hai Tuhan habli berikanlah kepada hamba. Ini jadi sistem wa atba'i dan kepada pengikut-pengikut hamba nailal muna agar tercapai cita-citanya di dunia wal maqasid supaya tercapai cita atau tujuannya kena kembali. Kan cita-cita di dunia kita hidup tenang, ya, sejahtera. Kalau itu cita-cita kita di dunia tuh. Ini artinya muna. Jadi kalau mengarang anak bagus muna itu kan artinya tercapai di dunia tuh. Ini belum ada sedangkan mengarang muna lah, ngarangnya panjang-panjang. Sistemnya panjang-panjang, aduh joko zaman inilah kayak ini gambar ngarang orang inilah. Padahal anak panjang itu bisa memanukan dirinya juga hanya barat tanggung ini lah. Nah kolen ini kan jadi beban orang tua jadinya. Karena Nabi Muhammad saja takutnya di dalam Quran itu kan Mama Muhammadun panjang lah, ada panjang lah mah kayak ngaran apa Muhammad saja sebetulnya asing ngaran kita wah. Karena orang Arab ini pasti ada ngaran Kritan, ada sampai ngaran pakaian, ada yang lah kan aku Muhammad saja makanya sampai 70-nya bilang gaganya. Ini ngaran bilang anak susunannya 45 kalimat ngali benar dong minta semahin ngali apa beban bagi anak kita kan itu menikah anunya jangan kena akhirnya wani dokutan sahutan juga beri nama. Sadang-sadang aja lah yang ngaran itu dua bin cukup jar. Berikanlah kepada hamba ujar seseman dan pengikut-pengikut hamba kayak apa kita supaya menjadi pengikutnya supaya tercapai cita-cita kita dunia tenang dan bahagia itu aja. Amalkan dari yang diwariskan beliau kepada kita. Pertama ilmunya ilmu hakikat, amalnya amal hakikat. Perlu juga syariat kita. Sembahyang perlu, puasa juga perlu. Karena agama dua, syariat dan hakikat. Kalau hakikat masalah sebenar-benar diri kita apakah di jismani atau rohani menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad. Nah nyari syariat sampai waktu sembahyang walaupun hanya wajib, sampai puasa kita walaupun wajib. Kalau memang gini sunat lebih baik lagi. Nah, itu cara kita mengambil istimbat pengambilan tengah. Jadi kita mengambil sebagai pengikutnya. Jadi pemakaman diwariskan beliau dari mendapat kemuliaan amal mendapat kemuliaan. Ini ngarannya nailal mina wal maqasid. Maksud kita kembali ke kita nina sampai kehadiran diri Tuhan diterima dalam rahmat itu maksud kita. Musafir roh kembali kita sampai kan. Kada sampai itu aja bisa balik ke rumah gerungkap lagi mati jadi hantu. Maksudnya lalu ya kok. Tujuan kita sampai lawan diterima. Tujuan selanjutnya bertamu ulang tahun Nabi itu ya kalau. Nah ini alam kias yang menyiaskan. Setelah mulai menyiaskan itu kok ini kata terserah lagi kalau. Ini biar saya sama Ahmadani. Saya Muhammad Asadnya ngaji di Mekah nih 30 tahunan gue hanya ke Madinah
berguru lawan Syekh Saman. Di situ Syekh Muhammad Hasan dibukakan tuan hijab oleh kami. Kasap berguru lawan Syekh, karena Syekh Saman digulangkan kepala dari para wali-wali. Itu sejarah yang benarnya. Kedua, Syekh Saman digelar dengan Fatihul Abwab, pembuka bagi segala pintu. Membujang maka bumi adehi Syekh Saman apa bahadiah Fatihah lawan Syekh Saman. Lalu ucapan ya Saman, ya Saman, ya Saman. Mohon berkaramah Syekh Saman. Dapat ini, indahan, usaha lancar. Ini artinya Fatihul Abwab membuka bagi segala pintu keberhasilan. Kedua, pintu untuk mendapatkan pahit. Di zaman dulu, zaman syukur ada kaum suluk. Kaum suluk ini ibadah aja ya. Ini bersifat juhud. Apa yang ada aja. Ini zaman baru, ini ketika ada lagi. Orangnya bergurau aja. Semata-mata ibadah. Tujuannya untuk mendapatkan pahit. Puasa ini ibadah. Ini yang dikatakan kaum suluk nih. Ada nih bener santai-santai aja. Kayak lo santai-santai aja lah. Oh, tapi Allah sih bila hadiah Fatihah lawan Syekh Saman. Indah tuh mengucapkan ya Saman di hati, mohon berkah karamah Syekh Saman. Mudah-mudahan mendapat pahit. Ada ulun itu santai-santai, mohon berkah karamah Syekh Saman. Tapi lebih ingat tentang kedetahuan Syekh Saman, lambat banget kali. Ini hari berkah dari para wali kutub namanya. Kemudian yang ketiga, Syekh Saman digelar dengan pembuka bagi kebebalan. Kalau bebani bahasa orang bahari, bebani anak nih mecah. Ibadahi melawan sekolah ada pendapatan bebal ngaranya. Amunya rajin telah baca Fatihah 4 hadiahkan kepada Syekh Saman. Ucapan ya Saman, mohon berkah karamahnya nih. Dan anaknya kada bebal, pasien belajar, cindatan. Itu bahasa orang bahari. Ada mau minum goreng balik di 10.000. Bila kada mau untukin yang biru, berapa biru 50. Ada mau juga nang abang. Pasti mau minum. Jangan melihat hilang duitnya, melihat manfaatnya lawan anaknya itu kan. Ikam sudah telah ikam. Harta habis kita. Ini sudah anak kiai besar di Banjar tuh kan habis harta kita yang kiai itu. Ada sadar Allah Ta'ala talus ya Allah. Anak habis hartanya. Betul lah. Ada tahu ada yang kekasih Allah yang berdoa kabul pada doa kita itu para wali-wali Allah. Mengarang pada wali Allah itu ahya'an no amata. Matikah hidup sama statusnya di sisi Allah sebagai kekasih Allah. Karena wali itu menurut hadisnya ini berpindah dari alam yang fana ke alam yang kayak itu caranya. Ini NU nih. Orang NU kan dengan turunnya kemari ya. Kenapa ini aku penasihat NU? Ya tuh gila-gila juga bagiannya urusan apa-apa juga. Ketua NU kemarahin malah dibuat diburau tuh ngurus NU kalau aku datang belajarnya ya Allah. Ini kehendak aku jangan ngurusi organisasi aja ya Allah. Biar aja nih aku orang mendorongnya tokoh NU. Nah bagus sudahlah. Jadi menurut Tuhan kesimpulannya nih. Ini kesimpulannya. Nah ilahnya katanya. Ini kesimpulannya. Karena kita bicara tentang wasilah ya lah babnya.
La sabila litaqarrubi wallahi illa bil wasilatain. Ini orang hobi ilmu, ada hobi ilmu. Ini bahayanya kalau ketika meninggal, kalau dalam keadaan suul khatimah, itu kerugiannya nih. Ini orang hobi ilmu terlekat ketujuh menuntut ilmu dengan ilmunya mendapat derajat al maqam kan. Kalau dibanja tuh guru apalah, guru turunan kalau mengaji 200 saja ya, kalau nggak bisa sampai jam. Ini orang cinta ilmu, dengan ilmunya dapat pahala, dapat kemuliaan kan. Ini pentingnya hanya aja nih kena kasihnya ya. Aku ini orang ponton asal main-main lagi masih bahari ya lah. Mungkin ini kada tahu hanya ya lah. Tapi indah ke situ apa? Aku makan darah anak karabah, aku kan mati, aku nggak ada lagi situ. Ini biar aja anu pulang ke situ. Nah, jadi diterangkan sebagai kesimpulan, la sabila litaqarrub, tidak ada jalan litaqarrub untuk menghampirkan diri, wallahi, dan tidak ada jalan untuk menghubungkan diri, illa bil wasilatain, melainkan dengan dua wasilah. Wasilah ada dua. Kalau los nih perguruan si Alus nih, orang negara, ngarannya guru Syihabuddin. Di rumah guru Syihabuddin itu belajaran Aikaju Himam. Aikaju Himam itu serah hikam, sama hikam baru Aikaju Himam, serah hikam ngarannya. Wah, ini kan mengajarkan kita paku. Kita kan ada kemari di malam muslah. Nanti takut akan beliau kemari. Hanya ya tahun bahwa wasilah ada dua. Ulama. Ini di sini rancak aku ya. Cuma di sini kan tapi menghargai di ilmu. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Itu ngali banget. Ada bapak asal hadir di ilmu, dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu kan. Tidak ada jalan untuk menghampirkan diri, melainkan dengan dua wasilah. Pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul khos ngarannya. Itu tulisan wasilatul am kan ini. Satu wasilatul am, yang kedua wasilatul khos. Atau wasilatul khusus ya juga lah. Kalau kena terdapat wasilatul lain dulu sama aja, dan kalau lagi ajak protes lagi. Andai kena terdapat model-model periksa dua kalimatnya. Kalau perlu cari kamus kayak apa arti yang benar kan kayak itu ya Allah. Jadi wasilah ada dua. Pertama wasilatul am, wasilah secara umum ini laki-laki binian berdasarkan hadis Nabi